Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu menyajikan kisah-kisah Pangarsa Magelar dengan keistimewaannya dan ulama-ulama yang lainnya insya Allah. Karena ketika seseorang yang selalu beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah keistimewaan kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Sebagiannya adalah dikisahkan Pangarsa Magelar yang diambil kisah dari Kiai Abdul Salam sekitar tahun 1973 kurang lebih. Pada waktu itu Pangarsa Magelar dengan Kiai Abdul Salam sedang berada di Majlis Tambak Bayan, majlis yang berada di bukit area kampung wilayah ataupun kecamatan Cibeber yang begitu menarik, suasananya yang begitu sejuk, pepohonannya yang begitu indah. Nah, di majlis itulah Pangarsa Magelar mengajak Kiai Abdul Salam untuk berburu burung. Dipersiapkanlah senapan standar, senapan burung, senapan angin, dan bawaan-bawaan yang lainnya. Berjalanlah ke lorong-lorong, ke bukit-bukit, hingga cukup lumayan jauh, sampai muncullah sebuah pertanyaan di benak Kiai Abdul Salam. Ungkapannya, kapan ini mau nembak? Kapan ini senapan mau digunakan? Padahal burung yang begitu kelihatan berkeliaran dengan suara yang sangat indah. Tapi Pangarsa Magelar tetap aja berjalan. Dalam benak hatinya Kiai Abdul Salam, ya udahlah, ikuti saja. Karena kadang perjalanan sang guru tidak bisa begitu dicerna oleh sang murid, itu udah pasti. Dengan rasa ketadimannya akhirnya diikuti terus hingga beberapa puluh meter, sekitar 2 kilo jauhnya, masuklah ke area perkampungan. Ketika masuk ke area perkampungan, ada rumah yang masih klasik, yang masih panggung. Kata Pangarsa Magelar, lah merunduk. Akhirnya merunduklah dengan jalan yang sangat hati-hati. Pangarsa Magelar menyuruh merunduk kepada Kiai Abdul Salam. Muncul lagi pertanyaan yang kedua kali, ada apa ini? Kok disuruh merunduk? Bukankah kita ini mau berburu burung? Tapi ya sudah, diikuti saja. Sekitar 5 meter kemudian, akhirnya Pangarsa Magelar menyergap kakek-kakek yang berselendang sarung dan memakai baju oblong. Sungguh kaget, ternyata kakek-kakek tersebut lagi membikin ajimah, lagi membikin isim. Maka dibawalah oleh Pangarsa Magelar alat-alatnya, kertasnya, kalamnya, mangsinya, jafaronnya, minyaknya, dan sebagainya. Kata Pangarsa Magelar, lan beresin semua. Beresin akhirnya. Itu kakek-kakek sungguh kaget. Dia bilang, mama maaf. Kata Pangarsa Magelar, ya udah. Setelah diberesin semua, Pangarsa Magelar, lam kantongin semua. Ayo kita bawa pulang. Kata kakek-kakek tersebut, lama. Ini ada kopi dulu, ini ada air dulu. Kata Pangarsa Magelar, gak usah. Lama lagi buru-buru. Ayo lam pulang. Akhirnya Pangarsa Magelar dengan Kiai Abdul Salam berangkat lagi. Di jalan Pangarsa Magelar membahas, lam, sebenarnya itu kakek-kakek yang membuat isim. Nantinya itu isim dibawa
setiap warung, ke setiap ruko, ke setiap grosir, dan diminta untuk ditukarkan dengan kebutuhannya, minyak, kopi, gula, susu, dan sebagainya. Dan itu semua mengatasnamakan akar, maksudnya Pangarasa Mama Gelar. Nah, kata Pangarasa Mama Gelar bahkan diulas dalam salah satu pengajiannya. Kata Pangarasa Mama Gelar bakal banyak setelah Mama tidak ada, orang-orang yang akan mengaku Pangarasa Mama Gelar. Dan bahkan banyak juga orang-orang yang mengaku kemasukan Pangarasa Mama Gelar. Apalagi kalau sampai mengaku kemasukan Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, mengaku kemasukan Syekh Syarif Hidayatullah, mengaku kemasukan Syekh Abdul Punghi Pamijahan. Kata Pangarasa Mama Gelar, itu semua adalah bohong. Kenapa? Kata Pangarasa Mama Gelar diulas lagi. Apa mungkin sekelas Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, sekelas Syekh Syarif Hidayatullah, sekelas Syekh Abdul Muhi Pamijahan bisa masuk kepada tubuh seseorang yang notabene-nya ibadahnya juga masih biasa-biasa? Nah, makanya bagian daripada renungan ketika ada seseorang yang mengaku kemasukan Pangarasa Mama Gelar, Pangarasa Mama Gelar selagi ada sudah memutuskan dan sudah mempatok bahwa itu adalah bohong. Nah, ini sebuah kisah, dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.